Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan selalu berikan setiap pagi. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita menemukan seorang Kristen yang undur dari iman mereka. Ada yang kecewa kepada Tuhan ketika mungkin mereka menghadapi penderitaan. Ada yang terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada yang mengejar kesenangan dan keinginan hati sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang kalau kita mau serius ikut Tuhan, perlu ada sebuah usaha, sebuah disiplin dari dalam diri. Jika kita tidak mengusahakan dengan sungguh-sungguh, maka iman kita dapat menjadi lemah. Tidak heran ketika ada sesuatu yang menghambat, sesuatu yang merintangi, kita rentan untuk jatuh. Jika kita tidak waspada, maka iblis sudah siap-siap untuk menjatuhkan kita. Perjalanan mengikut Tuhan dikatakan oleh Ibrani 12 ini seperti sebuah perlombaan. Bayangkan sebuah pertandingan dalam katakan olimpiade misalnya. Para atlet bukan saja berlomba hanya pada hari tersebut, tapi mereka sudah berjeri lelah di waktu yang lama mempersiapkan diri dan harga yang mereka harus bayar. Demikian juga dengan iman kita. Kalau ini seperti sebuah perlombaan, maka harus dilakukan dengan tekun setiap hari, hari lepas hari. Bukan hanya satu hari saja. Tidak bisa kita baca Alkitab hanya kalau ingat saja. Atau kita mau berdoa hanya sekali-kali saja. Atau datang beribadah kalau sempat saja. Itu berarti nggak tekun. Kita perlu rutin tiap hari merenungkan firman. Perlu rutin menaikkan doa-doa kita. Perlu rutin beribadah dan bersekutu dengan saudara seiman. Mungkin kadang-kadang ada rasa malas. Tapi mari kita berusaha melatih otot-otot rohani kita. Semakin kita menunda, maka semakin besar rasa enggan untuk tekun dalam rohani kita. Selain ketekunan, penulis Ibrani juga mengingatkan kita untuk menanggalkan beban dan dosa. Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan kalau ada pelari berlomba lari 100 meter misalnya. Kemudian mereka harus pikul sebuah karung di punggungnya. Oh, tentu dia akan kesulitan dan tertinggal dari yang lain. Kehidupan mengikut Tuhan dengan memikul beban dan dosa juga adalah sebuah hal yang merintangi pertumbuhan kita. Kristus sudah menebus kita. Kristus sudah memberi kita kekuatan untuk lepas dari dosa. Sekarang tugas kita untuk membuangnya. Namun ada banyak orang yang merasa sayang untuk membuang dosa, membuang beban dosa. Mengapa? Karena dosa begitu memikat sehingga tidak mau dilepas. Orang yang terpikat dengan pornografi akan sulit bertumbuh dalam iman karena hal tersebut menghambat pertumbuhannya. Orang yang terbebani dengan amarah, dendam masa lalu akan direnggut sukacitanya karena beban tersebut. Dan akhirnya
menghambat pertumbuhan rohaninya. Orang yang terpikat dengan kebiasaan-kebiasaan judi atau sesuatu yang berhubungan dengan uang akan sulit berkenan kepada Tuhan karena hidupnya disibukkan oleh masalah-masalah tersebut. Yang perlu dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah berani berkomitmen dan membuang segala kebiasaan buruk yang dihadapi. Jadi sekarang mari kita selalu fokus kepada Yesus. Ingat bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan pada kita. Jadi habis ini doa sama Tuhan. Mau komitmen apa? Mau lebih rajin dalam hal rohani apa? Rajin baca Alkitab kah? Rajin bersekutu bersama di dalam kelompok pemuritan kah? Rajin mendoakan teman yang belum kenal Kristus? Atau kita mau komitmen untuk membereskan sesuatu yang gak beres dalam hidup kita? Entah mau menahan diri dari berkata kasar atau berkata kotor? Atau kita mau sabar dan tidak memaki-maki? Atau mau menghapus gambar-gambar porno dari HP? Mau belajar mendoakan orang yang paling kita benci supaya kita dapat mengampuni? Apapun itu yang menjadi resolusi kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita serius memperjuangkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau bertekad, berkomitmen untuk memperjuangkan iman kami, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau fokus, mau tekun di dalam Kristus. Kuatkan kami, ajar kami, pimpin kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.